Oke, untuk Mbak Rizka Mardotila, beliau meminta saya untuk membacakan secara pas live. Jadi otomatis kita memakai dua kartu di sini. Nah, untuk pas live, sebenarnya yang namanya pas live atau kelahiran lalu itu semuanya sudah selesai gitu loh. Semua semua kehidupannya bukan untuk diulang. Karma yang dimaksud pun bukan artinya pengulangan harus diulang lagi di kelahiran ini, muter-muter-muter, bukan. Tetapi lebih pada pelajaran apa sih yang harus diulang, yang dimana di kelahiran itu belum terambil gitu loh, belum kita pahami pelajarannya, dan kasusnya sering berbeda, tidak harus sama dan tidak harus dengan orang yang sama. Itu yang seringkali banyak dijadikan alasan orang-orang yang bermodus atau punya motif untuk kembali bersama dengan alasan adalah suami atau istri dari masa lalu, dan di kelahiran ini justru membuat dampak dan masalah. Kok saya bisa bilang begitu? Karena saya pun pernah terjebak di hal yang begituan gitu. Oke, ini untuk Mbak Rizka. Si, ini saya agak kaku nih karena ada kamera di tengah. Saya belum tahu bagaimana solusinya, seperti apa penempatan kameranya, mungkin digantung di leher gitu ya, pakai GoPro atau gimana? Belum ada. So, untuk para kesayangan semesta yang sekiranya ingin berdonasi untuk mengembangkan YouTube saya, ada podcast saya yang akhirnya bisa berlanjut gitu kan, untuk membeli kuota dan lainnya yang sekiranya sangat bermanfaat, bisa untuk mengecek caption di postingan untuk dikirim ke rekening atas nama Anis Siti Anissa, bukan rekening saya. Jadi Anda bisa mempercayainya bahwa saya punya manajer sendiri, jadi bukan untuk keuntungan pribadi. Semua semata untuk pengembangan. Jadi sayanya juga enak untuk memberi fasilitas, selain dari fasilitas secara online terhadap teman-teman, juga fasilitas terhadap gerak di darat atau secara nyata yang seringnya saya tidak posting ya, harusnya saya posting ya, yang kayak begitu ya, biar kelihatan gitu loh geraknya. Tapi apa perlu ya? Nah, entahlah. Oke, ternyata harus Oke, too much ternyata. Oke, berapa nih? 7. Sip. Oke. Oke. Oke, mana geser. Biar masuk kamera. Oke. Kartunya terlalu besar nih, lebar. Oke, kartu pertama. Oh, it's about father. Celtic. High priest or priestess. Kepala saya langsung berdenyut nih. Kalau soal past life tuh kan harus loncat karena ini random. Jadi sebenarnya past life itu, sekali lagi ya, past life itu bukan artinya kelahiran tepat sebelum kelahiran ini, tidak, tapi semua random. Jadi apa yang dibacakan itu adalah random yang kita tidak tahu kapan yang akhirnya terbacakan, entah yang kelahiran mana, kita tidak pernah tahu. Tapi kok misalnya bisa terbuka yang itu, artinya secara hubungan secara emosional atau yang diperlukan, yang diperlukan di kelahiran ini itu ada koneksi ke kelahiran tersebut gitu loh, sehingga terbawa ke memori jiwa yang sekarang, atau bahkan secara karakter, secara sikap, secara mungkin fobia atau apapun itu terbawa ke kelahiran sekarang.
Karena seringkali trauma jiwa atau luka jiwa itu tidak cukup bisa disembuhkan di 1 atau 2 kelahiran. Bisa sangat lama sekali. Wars, battles. Oke. Transportation. Father, mother. Oke. Pembuka father, penutup mother. Jadi apa nih? Berat Kasih berani-beraninya kamu buka kartu tentang past life. Oke. Ini sebenarnya begini ya. Untuk pembacaan past life sebenarnya saya lebih relevan untuk berbicara langsung secara pribadi gitu loh, karena tentunya yang namanya jiwa, sisi privasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan privasi secara umum. Dan entahlah apa saya diizinkan untuk membaca ini secara lugas atau gimana. Oke lah, saya akan membacakan secara umum saja ya. Kalau misalnya Mbak Rizka ingin lanjutan untuk konsultasi secara private, jangan sungkan, dipersilahkan untuk inbox atau call atau mungkin video call agar lebih enak gitu kan untuk berbicara. Singkatnya adalah, dengan adanya Celtics bukan artinya kelahirannya bukan selalu artinya kelahiran yang akhirnya traumatik jiwa yang dibawa kemari itu bersangkut pautkan dengan ras atau budaya Celtic. Belum tentu juga, tapi lebih pada apa ya, sebuah ras manusia yang masih di bumi, tentu masih di bumi, yang mempunyai peradaban yang cukup tinggi, seperti halnya Celtic. Dan di sana Mbak adalah orang yang salah satu, mungkin secara kesadaran, atau mungkin secara posisi, atau mungkin secara penilaian umum zaman itu, adalah orang yang disucikan. Atau secara apa ya, disucikan bukan artinya ya mungkin pendeta atau apalah gitu ya, terlepas itu adalah laki-laki atau perempuan yang biasanya di sini ini berada di tengah nih. Kerelaan untuk kematian akibat dari peperangan atau pertarungan itu yang memang saya akui selalu menjadi luka jiwa yang sangat sulit untuk di healing atau disembuhkan. Namun bukan artinya tidak bisa, namun memang membutuhkan waktu, dimana semua bergantung lagi kepada semakin kita berkesadaran, tentunya semakin paham bagaimana cara untuk healing di sini. Transportation, yang artinya transportation ini bukan artinya bukan artinya bepergian atau apa, tapi pemindahan atau apa ya bahasanya, mulai membuat sebuah moving pergerakan yang kemudian itu agak sungkan ya gitulah, itu saja untuk umum. Food and hunger ya tentu menjadi
ada rasa haus di sana karena memang harus melakukan ini medan itu. Jadi rasa haus yang haus atau lapar yang tidak selalu identik dengan makanan ya, tapi rasa haus lapar, mungkin lapar pengetahuan, lapar akan kesadaran atau apa, yang dimana muncul pertanyaan why me, why, and then ini adalah pembuka dan penutup, father and mother, yang bisa jadi memang secara sosok itu memerlukan keduanya, dan pun secara energi membutuhkan antara sisi maskulin dan feminin, yang bisa jadi juga sebenarnya ini adalah sebuah kode di mana Bapak angkasa dan Ibu Bumi selalu menyertai. Don't worry untuk menghadapi apa yang Anda hadapi, yang terbawa ke kelahiran ini, rasa yang terbawa ke kelahiran ini. Mungkin secara memori belum tahu atau mungkin sudah tahu, namun ada hal yang dirasakan seperti hampa. Apa sih ini? Kenapa kok saya begini gitu loh? Why? Dan jika merunut di kelahiran ini sampai awal gitu kan, sampai kita lahir di waktu kecil, sebenarnya tidak ada traumatik yang begitu berat yang menyebabkan kita memunculkan rasa why. Akhirnya mungkin karena past life kita ya mungkin begini. Itu terlepas dari memang ada yang teringat memorinya ataupun yang tidak. Untuk kapan atau di kelahiran mana, saya tidak bisa menyebutkan, ataupun bisa dikatakan saya, kalaupun tahu saya akan mengatakan tidak tahu. So itu dari pembacaan kartu past life yang ini akan jadi terakhir jika saya harus membacakan kartu past life. Karena koneksi hal pribadinya itu sensitivitasnya berbeda, karena ini menyangkut rasa jiwa, bukan hanya sebatas penilaian. It's too sensitive dan ini sangat rentan. Saya akui ini sangat rentan. Thank you so much Mbak Rizka. Ya, sepertinya itu. Karena saya tidak jadi 10 orang, karena untuk beberapa orang saja cukup waktunya sangat panjang gitu loh ternyata, yang akhirnya cukup 5 lah atau 3, 4, 5 ini pun kan belum dengan konsultasi terhadap apa isi pembacaan tarotnya. So untuk para kesayangan semesta, kalau misalnya ada teman-teman para kesayangan semesta yang ingin membelikanku kopi udut gitu loh, jangan sungkan untuk silahkan di GoPay-nya, atau misalnya untuk membantu pengembangan project Maram Squadron yang dulu sempat tertunda, dan pengembangan podcast dan YouTube di Spotify gitu loh, dan di YouTube, dan juga di media sosial seperti Facebook dan Instagram, untuk membaca tarot secara gratis seminggu 2 kali. Dipersilakan untuk melihat di caption untuk nomor rekening atas nama Anissa, sehingga ya kita lancar jaya lah, kita saling membantu untuk gerak secara nyata, gerak tak hanya di media sosial, juga membantu untuk sesama dalam geraknya. Begitulah, oke. Atur nuhun terhadap semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Sampurasun, Rahayu semuanya, Rahayu.